Setelah kita membahas tentang diferensiator, maka sekarang kita akan membahas satu lagi penggunaan op-amp ini sebagai penguat instrumentasi. Penguat instrumentasi itu adalah suatu rangkaian yang dia terdiri dari 3 operasional amplifier, di mana op-amp yang pertama dan yang kedua ini itu adalah rangkaian buffer ataupun penyangga ataupun yang kita sebut sebagai voltage follower. Nah, si voltage follower ini kalau misalnya kita lihat di luar rangkaian instrumentasi atau hanya dia sendiri itu bentuknya seperti ini, di mana tegangan masukannya itu kita masukkan ke input yang non-inverting, sedangkan tegangan keluarannya itu diumpan balikan ke input yang inverting. Fungsi dari rangkaian buffer ini sendiri itu adalah untuk menghasilkan tegangan keluaran yang sama dengan tegangan masukannya. Dalam artian sama di sini itu adalah sama besar dan sama tandanya. Kalau misalnya kita sebagai contoh di sini memasukkan 10 volt di input dengan gelombang yang kita berikan pertama itu adalah positif, maka gelombangnya itu tetap sama, tidak terjadi perubahan fase. Dan besarnya itu juga sama. Inputnya 10, maka outputnya juga 10. Artinya penguatannya di sini itu adalah 1. Inilah yang disebut sebagai rangkaian buffer ataupun rangkaian penyangga. Dengan adanya rangkaian penyangga ini, fungsi utama dari penguat instrumentasi itu sendiri adalah untuk memperkuat tegangan yang tepat berasal dari sensor atau transducer secara akurat. Di sini, tegangan yang berasal dari sensor ataupun transducer itu masuk dulu ke rangkaian penyangga ini, sehingga hasilnya nanti itu akan lebih akurat. Karena kita ketahui ketika kita masukkan ke dalam op-amp, maka kita juga berbicara tentang impedansi. Dengan adanya 2 op-amp di sini sebagai masukan dari sensor tersebut, maka dia akan menghasilkan nilai yang lebih akurat ketika dianalisis ataupun diolah di op-amp yang terakhir ini. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana caranya mendapatkan hubungan antara tegangan masukan yang ada di penguat instrumentasi kita dengan tegangan keluarannya. Di sini, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita membagi 2 analisisnya. Bagian yang pertama itu kita analisis bagian yang ini. Bagian yang kedua itu kita analisis bagian yang op-amp yang ketiga. Untuk analisis yang pertama, kita itu perlu mengingat adanya konsep virtual ground pada op-amp. Jadi konsep virtual ground ini itu menyebabkan ketika ada masukan pada salah satu kaki op-amp seperti ini masukannya kita berikan di kaki yang non-inverting. Dengan adanya konsep virtual ground, kalian bisa buka kembali catatannya, itu konsepnya seperti apa. Itu menjadikan tegangan yang berada di input invertingnya itu sama dengan tegangan yang berada di input non-inverting. Artinya di sini itu juga sama dengan V1. Kalau ini sama dengan V1, berarti yang di sini pada titik ini kan sama ya, ini sama dengan V1. Begitu juga dengan op-amp yang kedua, maka di sini ini sama dengan V2. Kalau di sini sama dengan V2, berarti bagian yang ini itu sama dengan V2. Di mana titik yang ini, yang pertama, ini merupakan titik tegangan keluaran dari op-amp yang pertama. Artinya di sini sama dengan V out yang pertama. Begitu juga dengan bagian yang ini. Titik yang ini itu sama dengan tegangan keluaran dari op-amp yang kedua. Ini artinya itu sama dengan V out yang kedua. Selanjutnya, setelah kita selesai menganalisis tegangan, kita akan menganalisis arus listriknya. Nah, untuk menganalisis arus listrik, itu kalian harus mengingat satu hal, yaitu menganalisisnya itu berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama. Di mana pada hukum Kirchhoff yang pertama ini itu dikatakan bahwa arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya di sini, seandainya ini kita buat ada arus yang mengalir dari sini pada R1 dan masuk ke titik cabang ini, seharusnya kan dia 2 ya. Satu mengalir masuk ke dalam op-amp dan satu lagi itu dia mengalir ke air gain.
Namun kalian harus ingat bahwa pada op-amp yang ideal, impedansi masukannya itu kita anggap tak berhingga. Sehingga di sini kita anggap tidak ada arus yang mengalir masuk ke dalam op-amp karena impedansi masukannya tak berhingga. Dengan demikian, arus yang mengalir di R1 ini kita sebut sebagai I. Dan dia tidak akan mengalir masuk ke dalam op-amp, melainkan dia akan terus masuk ke R-gain. Berarti ini juga sama dengan I. Nah, pada R1 bagian yang ini, itu juga mendapatkan hasil yang sama. Seharusnya kan ada arus yang mengalir ke sini ya, tapi ini tidak ada karena impedansi masukan pada op-amp yang kedua ini juga besar. Sehingga arus yang mengalir itu langsung saja dia mengalir ke R1 hingga sampai ke VO yang kedua. Ini analisis yang pertama. Dari sini kita bisa mendapatkan hubungan antara arus dengan VO1 dan VO2. Di mana di situ kita bisa melihat pada bagian yang ini itu I-nya adalah V1 kurang V2 dibagi dengan R-gain. Oke? Nah, sedangkan tegangan jatuh yang ini ya, dari V01 menjadi VO2 itu juga sama dengan I. I sama dengan VO1 kurang VO2 dibagi dia dengan resistor ini semuanya tersusun secara seri. Berarti di situ R1 tambah R-gain ditambah R1. Bu, kenapa dia tersusun secara seri? Karena kalian lihat di sini kan kita anggap tidak ada percabangannya, ini sama dengan 0. Sehingga kalau ini nggak ada percabangannya, artinya antara R1, R-gain dengan R1 di sini itu dia seri. Nah, dari dua persamaan ini itu kita bisa membuat hubungannya atau saling mensubstitusi antara keduanya. Di mana bisa kita tuliskan di sini V01 kurang VO2 per R1 tambah R1 itu 2 ya. 2 R1 ditambah R-gain ini sama dengan V1 dikurang V2 per R-gain. Nah, di sini langsung saja kita cari hubungan antara keluaran dengan masukannya. Berarti VO1 kurang VO2 sama dengan ini, suku yang ini itu kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Artinya ini menjadi, ini letaknya di bawah ya. Kalau naik ke sebelah kanan berarti dia letaknya sekarang di atas. Berarti 2R1 tambah R-gain menjadi seperti ini. Atau bagian yang ini dengan kata lain Ibu tuliskan di sini VO1 kurang VO2 itu sama dengan 2R1 bagi R-gain 2R1 dibagi dengan R-gain ditambah R-gain bagi R-gain itu 1 dikali dengan V1 dikurang dengan V2. Nah, inilah rumusan yang pertama untuk analisis kita pada bagian yang pertama ini yang terdiri dari dua rangkaian penyangga ini. Sekarang kita akan menganalisis bagian yang berikutnya. Tadi kita sudah mendapati bahwa VO1, oke, Ibu kembali tuliskan ya, ini VO1, ini VO2, ini V2, V1. Pada bagian yang kedua ini, kita lihat di sini bahwa besar dari R2 sama dengan R2 yang ada di kaki yang non-inverting. Begitu juga R3 yang di kaki inverting sama dengan R3 yang ada di kaki non-inverting. Sehingga kita bisa membuat hubungan antara keluarannya dengan masukannya itu. Kita bisa katakan bahwa Vout, ingat kembali hubungan yang pernah kalian cari tentang op-amp dengan umpan balik RF. Kalau misalnya kita perkirakan input masukannya itu adalah yang di inverting, itu kan dia sama dengan minus dari RF per R ya kemarin. Nah, karena ini kan R3 ya, maka kita buat R3 per R2, lalu dikali siapa? Dikali tegangan jatuh. Tegangan jatuh yang ada di sini. Tegangan jatuhnya itu adalah V01 dikurang V02. Nah, sekarang kita bisa masukkan persamaan yang sudah kita dapat ini ke persamaan satu kita. Ini katakanlah persamaan 2.
Nah, ini kalau kita masukkan, berarti ini jadi dibalik ya. Ini dibalik, itu menjadi R2 dibagi R3, atau lebih jelasnya seperti ini. Ini kita ubah dulu bentuknya menjadi VO1 kurang VO2 sama dengan minus dari yang bagian ini tuh kita pindah, berarti R2 per R3 dikali dengan Vout. Nah, sekarang ini langsung bisa kita samakan. Oke, itu langsung kita bisa samakan. Artinya suku yang ini sama dengan suku yang ada di sebelah sini. Dengan kata lain, Ibu bisa tuliskan minus R2 per R3 dari Vout itu sama dengan 1 tambah 2 R1 per Rgen, dimana untuk suku yang ini itu Ibu ubah urutannya agar dia menjadi lebih bagus kelihatannya, dikali dengan V1 dikurang dengan V2. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, bagian yang ini itu adalah VO1 kurang VO2, dan itu sama dengan yang ini kan, VO1 kurang VO2. Artinya yang ini itu sama dengan bagian yang ini. Oke, nah sekarang langsung saja, kan kita mau cari Vout ya. Berarti Vout itu sama dengan suku yang ini tuh kita pindah ke sebelah kanan. Atau dengan kata lain, ini menjadi minus R3 per R2 kali 1 tambah 2 R1 per Rgen kali V1 kurang V2. Atau dengan kata lain, supaya nggak ada minusnya di sini, ini kita bisa kalikan ke V1 dan V2, sehingga menghasilkan hubungan antara Vout dengan Vin pada penguat instrumentasi itu diberikan oleh persamaan ini, di mana Vout-nya itu adalah R3 dibagi R2 dikali 1 ditambah 2 R1 per Rgen dikali dengan V2 dikurang V1. Kalau misalnya kita ingin mencari gain atau besar penguatannya yang merupakan perbandingan antara Vout dengan Vin, maka itu artinya di sini ini bagian yang V2 kurang V1 ini kita pindahkan menjadi Vout per V2 kurang V1, sehingga dihasilkan nilai yang hanya ada di sini. Jadi secara umum ini kan dia gennya. Nah, gennya itu berarti sama dengan R3 dibagi R2 dikali 1 ditambah 2 R1 per Rgen.